kabar? Sugeng rawuh ing channel Lambe Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga aku, kamu, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Ya, mohon maaf ya, Mimin sudah terlalu lama off. Tapi kali ini, coba tebak, kali ini Mimin akan merangkum alur cerita dari anime apa nih? Yap, betul, kali ini Mimin akan merangkum alur cerita dari anime Deku no Neko wa Kyomo-Yutsu episode 4. Siapa sih yang masih ingat dengan sosok Yukichi dari anime ini, yaitu si kucing hitam gembul? So, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai saja dan selamat menyaksikan. Nope. Tiba juga hari di mana Mbak Saku pergi ke akuarium bersama dengan Pak Bos. Hampir saja dirinya kesiangan. Untung aja nih dia dibangunin sama Yukichi di jam 10. Yukichi terus saja mencie-ciekan Mbak Saku karena Yukichi berpikir ini adalah sebuah kencan pertama babunya. Selanjutnya Mbak Saku memikirkan pakaian apa ya yang akan ia gunakan untuk ke akuarium. Gak mungkin dong dia pakai jas atau pakaian formal, ntar udah kayak orang mau kerja disangkanya. Setelah membongkar lemari, ia hanya menemukan baju-baju jadul. Karena Mbak Saku ini orang yang jarang jalan-jalan, jadi dia jarang tuh punya baju main yang bagus. Nah, ketemu nih satu baju berwarna pink. Ya, walaupun bajunya udah bertahun-tahun tidak ia kenakan, tapi penampilannya masih oke lah ya. Tapi sayang, saat dikenakan baju tersebut sudah tidak muat. Dengan sigap, Yukichi mengambil mesin jahit dan merombak beberapa bagian hingga akhirnya baju tersebut bisa Mbak Saku kenakan. Emang babu nggak guna ya? Setelah rapi, Yukichi memberikan beberapa cemilan ke Mbak Saku. Tapi ia menolak karena ya Mbak Saku bukan lagi first date atau ngedate ala-ala di taman. Alamak, alangkah syoknya Mbak Saku, ternyata manajernya membawa seorang anak kecil yang cantik jelita. Kenalin, dia ponakannya Pak Manajer bernama Mei. Biasanya yang jagain Mei itu orang tuanya Pak Manajer. Tapi berhubung hari ini orang tuanya ada urusan, jadi ya mau gak mau Pak Manajer yang memomong Mei. Dengan kata lain, Pak Manajer ke akuarium bukan pengen ngedate sih, tapi dia pengen Mbak Saku memomong si Mei. Sebenarnya Mbak Saku juga gak tahu gimana cara memomong anak kecil. Tapi siapa sangka Mbak Saku cepet akrab loh sama anak kecil ini alias sama si Mei. Mei nanya ke Mbak Saku mau melihara kucing gak? Soalnya si Mei ini suka banget sama kucing. Ya Mbak Saku bilang kalau dia punya kucing hitam gembul. Lah kok tiba-tiba Yukichi ada di sana? Loh. Mei tiba-tiba juga hilang nih. Ternyata Mei menyadari keberadaan Yukichi dan langsung nemplok ke Yukichi. By the way, tadi Yukichi kesini naik kereta. Kucing mana yang bisa naik kereta kalau bukan Yukichi? Yukichi, のんきにお魚見てる場合じゃない。どこに行ったの、Yukichi? Singkat cerita, konser Yusi pun dimulai. Cukup banyak hal yang Mas Manajer tahu mengenai Yusi, sedangkan Mbak Saku begitu effort menghafalkan dance Yusi. Dan saksikanlah konser Yusi. Tapi sejujurnya Mbak Saku tidak tenang saat menonton Yusi. Ya karena Yukichi itu loh polahe ada-ada aja gitu loh. Jadi sebagian orang bukannya fokus menonton Yusi malah salfok nih ke Yukichi. Dan tibalah saatnya kuis dari Yusi. Siapa sangka Mas Manajer bisa menjawab kuis tersebut dengan benar. Ternyata kejahilan Yukichi tidak sampai di sana. Baru sedetik aja tidak diawasi, si Mei ini udah hilang, gak tahu kemana. Nah, ternyata Yukichi memberikan makanan yang telah ia buat ke si Mei. Ya tentu dong Mas Manajer bertanya makanan itu dari mana. Kemudian Mei menjawab bahwa makanan itu dari temannya Mbak Saku. Tapi Mas Manajer juga bingung, kenapa makanannya mirip banget nih. Ciri khasnya tuh mirip banget kayak makanan yang biasa Mbak Saku bawa ke kantor atau bekalnya Mbak Saku gitu loh. Tapi ya sudahlah, untungnya semuanya berjalan lancar. いつもの福沢の弁当みたいだ。 「
Saat pulang, Basaku melihat Yukichi yang sudah tepar. Kemudian Basaku menyelimutinya dan keesokan paginya Yukichi mengamuk dikarenakan babunya itu mengotori ruang tamu. Di lain sisi, kalian masih ingat kan si pemilik toko tempat biasa Yukichi berbelanja? Yah, namanya juga cat lovers ya. Si bapak pemilik toko ini sangat menantikan kedatangan Yukichi. Karena menurutnya Yukichi merupakan sebuah keberuntungan. Dia berharap Yukichi bisa bekerja di kantor dia. Dan tanpa pikir panjang, si bapak ini malah menaruh poster bahwa dirinya membuka loker untuk seekor kucing. Dan lebih koplaknya lagi, hal tersebut menjadi trending di Twitter. Saat di kantor, Basaku dan teman-temannya lagi gibah nih. Temannya Basaku bilang kalau teman-temannya itu lagi punya kucing. Nah, kucing temennya ini jarang olahraga. Jadi kucingnya itu kayak semacam obesitas gitu loh. Terus temannya Basaku nanya dong, kan Basaku punya kucing. Gimana sih caranya Basaku merawat kucing itu biar tetap ideal atau biar nggak obesitas gitu? Apakah dengan cara memberikan kucingnya mainan? Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya yang jadi mainan Yukichi itu Basaku deh. Atau mungkin dengan cara memberikan panjatan ala-ala kucing gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kucing sebesar itu apa nggak ambruk duluan kalau dikasih panjatan? Ya, Basaku hanya bilang kalau dirinya hanya membiarkan kucingnya bersenang-senang sesuka hatinya. Pagi harinya Basaku merasa pegal-pegal dan dia minta ke Yukichi buat mijetin bahunya. Rasanya lega banget. Tapi di sini Yukichi malah ngejailin Basaku dengan mengeluarkan cakarnya. Basaku baru menyadari kalau sarung tangan yang biasa Yukichi pakai itu sarung tangan yang nggak dijual di pasaran. Dan ternyata Yukichi membuatnya sendiri loh. The real kucing serba bisa ya. Mohon maaf sekali, videonya cukup sampai di sini saja. Kita lanjut ke episode 5 ya, mohon ditunggu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Mohon maaf kalau banyak typo juga ya. Mimin sangat berterima kasih sekali untuk kalian ya. Semoga video kali ini bisa menghibur hari-hari kalian. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya and pakai.